Tibalah hari Minggu. Dia berencana menemui Dedi sekaligus Lastri. Karena ada urusan yang lebih penting, Anton terpaksa berangkat dari rumah pukul 8 malam. Belum sampai di rumah Dedi, Anton dikejutkan kedatangan Lastri yang secara tiba-tiba menghadangnya di tengah jalan. Lastri berniat mengajak Anton mampir ke rumahnya kembali. Tanpa pikir panjang, Anton memboncengkan Lastri naik sepeda motornya menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Anton mencium bau bunga setaman dan juga aroma asap dupa. Entah sudah berapa jam mereka ngobrol di dalam rumah. Anton pun larut dalam suasana yang dingin dan sepi malam itu. Tiba-tiba hasrat Anton tak tertahankan lagi ketika melihat Lastri yang memakai baju seksi dan terus menggoda Anton. Anton yang sebagai laki-laki normal tak bisa menolak rayuan Lastri. Tanpa sadar Anton melepas bajunya. Begitupun juga Lastri nyaris tak memakai benang selai pun. Mereka berdua pun larut dalam kesunyian malam itu, dalam gelora yang membara. Ketika Lastri berada di pangkuan Anton, tiba-tiba Lastri menjerit kepanasan. Dia langsung berlari dan menghilang entah kemana. Anton yang juga kaget segera keluar rumah dan menuju ke rumah Dedi. Sesampainya di rumah Dedi, kali ini Anton bercerita kepada Dedi perihal kejadian yang dialaminya. Tapi anehnya, Dedi mengatakan di daerah rumah barunya itu tak ada wanita yang bernama Lastri. Apalagi ada bangunan mewah bak istana. Mereka berdua pun saling bertatapan muka terheran-heran. 1 minggu berlalu, Anton mulai tak fokus. Dia benar-benar sudah dipelet Lastri. Pikirannya selalu terbayang-bayang wajahnya. Pada suatu hari, dia putuskan untuk menemui wanita pujanya itu. Dengan alasan ingin ke rumah Dedi, Anton berpamitan kepada ibunya. Tapi, ibunya merasa ada yang aneh pada diri Anton. Ibu Anton kemudian menghubungi Dedi untuk memastikan Anton baik-baik saja. Di sisi lain, Dedi tampak cemas menunggu kedatangan Anton. Karena sudah berjam-jam, Anton tak kunjung datang. Dia pun kepikiran cerita Anton yang pernah dia dengar beberapa hari yang lalu. Setelah berpikir panjang, Dedi akhirnya memutuskan untuk mencari Anton. Dan dia meminta bantuan ketua RT dan juga warga setempat. Setelah mendengar cerita dari Dedi, Pak RT seperti sudah tahu keberadaan Anton di mana. Beberapa menit kemudian, warga pun berbondong-bondong menuju ke rumah kosong yang ada di tengah perkebunan. Dan benar saja, Anton terlihat bermesraan dengan sosok wanita berwajah menyeramkan. Anton, yang masih terbuai dan tak sadar kalau wanita cantik yang bersamanya itu adalah sosok kuntilanak penghuni rumah kosong itu. Pak RT yang kebetulan memiliki ilmu kebatinan segera membuka dan menyadarkan Anton. Setelah tersadar, Anton pun kaget ketakutan. Ternyata wanita yang cantik itu berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Mukanya hancur penuh darah, dengan kuku di tangan menjuntai tajam. Giginya bertaring dengan rambut panjang sampai ke lantai. Makhluk itu pun terbang dengan tertawa yang melengking dan menakutkan. Pak RT dengan suara-suara ayat suci Al-Quran berhasil mengusir makhluk itu. Akhirnya, Anton pulang dengan selamat. Sesampai di rumah Dedi, Pak RT pun menjelaskan kalau dulu rumah itu adalah rumah seorang janda. Dia mengabdi kepada setan dan memasang susu agar selalu terlihat awet muda dan cantik.
Dan syarat yang harus dijalaninya adalah berhubungan dengan lelaki yang masih berjaga. Kesialan pun terjadi ketika pacar dari Ana sendiri dijadikan mangsanya. Dan ketika mereka sedang melakukan hubungan intim, anaknya diam-diam menyiram wajahnya dengan air keras. Karena anaknya sudah terlalu muak dan jengkel pada ibunya. Ibunya pun meninggal secara mengenaskan, karena malam itu ia telah gagal mempersembahkan seorang berjaga kepada iblis pujaannya. Hingga akhirnya anaknya pergi dari rumah itu dan memilih tinggal di kota. Rumah itu pun kosong berpuluh-puluh tahun, dan Lastri dipercaya adalah sosok wanita itu. Karena tak hanya Anton yang sudah menjadi korban, bahkan 1 tahun yang lalu ada beberapa lelaki yang menjadi korban, bahkan sampai meninggal. Karena setelah berhasil mendapatkan keperjakaan seorang lelaki, makhluk itu akan menghisap darahnya sampai habis. Anton yang mendengar cerita dari Pak RT dan warga merasa beruntung karena Dedi segera menolongnya. Dengan mengelus cincin aki pemberian kakeknya, dia baru sadar kalau cincin itu adalah penolongnya ketika Lastri mencoba menguasai dirinya. Cincin yang berwarna merah itu ternyata mempunyai keistimewaan tersendiri. Sebelum meninggal, kakeknya berpesan agar Anton selalu menjaga barang wasiatnya. Cincin ini kelak akan menolongmu dari bahaya, ucapan kakek yang selalu diingatnya. Setelah kejadian itu, Anton lebih taat beribadah agar tak gampang dibujuk rayu oleh setan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.